Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku bakalan bincang-bincang tentang kimia organik 2 sama teman aku. Tapi aku bakalan perkenalin dulu diri aku sendiri dulu. Aku Ola dan teman aku Rimaimuna Silvia. Kita di sini bakal bahas tentang materi reaksi oksidasi pembuatan sikloheksanon. Nah, Mae, tahu nggak sih tujuan ini tuh buat apa? Nah, tujuan pada percobaan ini tuh yang pertama ada untuk memahami teknik-teknik dasar dalam pemisahan dan pemurnian zat organik cair seperti destilasi, penyaringan, dan ekstraksi. Dan yang kedua ada untuk memahami prinsip-prinsip reaksi oksidasi alkohol. Seperti itu lah. Oh gitu. Kita bakal langsung ke cara pembuatannya aja kali ya. Iya, boleh-boleh. Nah, ini karena kita bakal sambil sharing, jadi nanti saling melengkapi aja ya. Okay. Kan yang pertama itu di 8 ml sikloheksanon nih. Ya. Nah, terus ditambah sama si campuran A. Campuran A ini tuh isinya ada baiklin sama asam asetat. Nah, baiklin sama asam asetat itu buat apa? Nah, fungsi baiklin di sini tuh berfungsi sebagai oksidator dan asam asetat berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi dan akan memberikan suasana asam pada reaksi. Nah, untuk memastikan larutan ini tuh sudah bersuasana asam, diuji dengan kertas lakmus. Gitu lah. Bener nggak sih kalau fungsinya kertas lakmus itu untuk memastikan kalau si pH-nya itu udah asam atau belum gitu? Ya, karena fungsinya kertas lakmus di sini tuh untuk memastikan jika larutan sudah pada suasana asam. Gitu. Oke. Lalu selanjutnya dijaga suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius. Setahu aku cuma tahu nih kalau misalkan di bawah 40 derajat Celcius itu katanya si reaksinya itu tuh nggak akan berjalan sempurna. Nah, terus kenapa kalau 50 lebih itu kenapa? Nah, soalnya kalau misalkan melebihi dari 50 derajat Celcius itu, maka akan terjadi pemutusan ikatan pada reaksi, sehingga tidak akan terbentuk sikloheksanon. Gitu. Nah, setelah dijaga suhunya pada 40 derajat sampai 50 derajat Celcius, kemudian diuji dengan pH indikator. Kenapa sih mesti diuji dengan pH indikator itu? Karena jika larutan tidak dalam suasana asam, maka proses oksidasi tidak akan berlangsung. Hal ini disebabkan oksidatornya bersifat basa. Nah, setelah diuji dengan pH indikator, kemudian larutan digoyangkan selama 20 menit agar reaksi berlangsung secara sempurna. Setelah digoyangkan dan ditambahkan NaOH 6M sampai netral. Penambahan NaOH ini bertujuan untuk menetralkan larutan yang bersuasana asam, lalu didapatkan pH 7 yang menandakan larutan sudah dalam suasana netral. Setelah larutan netral dilakukan destilasi. Nah, pada destilasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ola. Silahkan. Nah, destilasi ini mengapa didestilasi? Karena ini tuh bertujuan untuk memurnikan si sikloheksanonnya itu sendiri yang masih mengandung zat pengotor dari berawal dari sesudah hasil reaksi si oksidasinya itu. Sebelum dilakukan destilasi itu ditambahkan dengan batu didih terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengurangi letupan-letupan pada proses destilasi.
Nah, setelah proses destilasi itu tuh ada penjenuhan dengan NaCl. Penjenuhan ini tuh untuk menurunkan kelarutan suhu si produk organiknya agar si sikloheksanonnya tuh terbentuk keluar dari lapisan airnya itu sendiri. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan ether. Nah, ditambahkan ether itu untuk apa? Nah, ditambahkan ether di sini karena sikloheksanon memiliki kepolaran yang rendah, sehingga sikloheksanon akan terpisah dengan lapisan air dan larut dalam ether yang juga memiliki kepolaran rendah. Nah, setelah ditambahkan dengan ether, kemudian diekstraksi selama 15 menit dan didiamkan selama 5 menit. Nah, kan setelah didiamkan itu akan terbentuk dua lapisan. Nah, dua lapisan itu dipisahkan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Yang akan digunakan selanjutnya itu yaitu lapisan bawah. Lapisan bawah di sini akan ditambahkan dengan 15 ml ether. Nah, lapisan bawah ini ditambahkan dengan ether itu untuk apa ya, Ola? Nah, fungsinya penambahan ether itu berfungsi untuk memisahkan sikloheksanon dengan air. Maka terbentuklah si dua lapisan itu. Dua lapisannya tuh ada lapisan atas 1 dan 2, lalu ada lapisan bawah. Nah, kita tuh menggunakan lapisan atas 1 dan 2. Lapisan atas 1 dan ditambahkan dengan 3 gram Na2S2O4. Itu tuh berfungsi untuk menyerap sisa-sisa air yang masih terdapat di dalam larutan, kemudian tuh disaring. Nah, setelah disaring itu tuh menghasilkan residu dan filtrat kan. Yeah. Nah, sesudah terus kita udah nggak ada residu dan filtrat nih, yang kemudian diujikan lagi residu atau filtrat? Filtratnya, soalnya akan didestilasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Tetapi pada destilasi ini tanpa api. Kenapa? Karena ether mudah sekali terbakar. Nah, destilasi ini bertujuan untuk membebaskan campuran ether yang tercampur dalam sikloheksanon. Nah, kemudian dari hasil destilat ini akan didapatkan massa jenis, indeks bias, dan persen rendemen. Begitu kawan-kawan. Nah, kita masuk ke rumus rendemen. Rumus rendemen itu volume yang didapat per volume teoritis dikali 100%. Nah, nanti bakal dapat hasilnya. Nah, yang selanjutnya itu ada rumus penghitung massa jenis, yaitu Rho sama dengan berat piknometer isi dikurang berat piknometer kosong per volume piknometer. Nanti bakal dapat hasilnya deh, berapa si massa jenisnya itu sendiri. Nah, kalau indeks bias gimana tuh? Nah, biasanya indeks bias itu didapatkan pada 1,447. Nah, sedangkan pada indeks bias pada literatur yaitu sekitar 1,450. Dari hasil indeks bias yang didapat dengan indeks bias pada literatur itu ya tidak jauh berbeda lah gitu. Kan indeks bias yang didapatkan pada percobaan ini itu hasilnya 1,447, sedangkan indeks bias pada literatur sekitar 1,450. Berdasarkan indeks bias tersebut, maka diperoleh benar-benar senyawa sikloheksanon murni, karena indeks bias yang diperoleh tidak jauh dengan indeks bias menurut literatur. Begitu. Berarti ketika praktikum ini berhasil ya? Ya, hampir. Bisa dibilang? Ya, hampir murni senyawanya. Terus? Nah, kita kan udah ngejelasin nih secara pembuatannya, fungsi-fungsinya, terus rumusnya tuh gimana sih? Apa aja rumusnya yang ada di pembuatan sikloheksanon ini. Sekarang kita bakal nampilin reaksi. Langsung
ke kesimpulan. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat dalam membahas pembuatan sikloheksanon ini? Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang telah kita jelaskan. Kesimpulan yang didapatnya itu ada pertama, si baiklin itu berfungsi sebagai oksidator dan asam asetat itu sebagai katalisnya. Lalu suhu yang kita gunakan itu 40 sampai 50 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, teknik yang kita gunakan dalam percobaan ini tuh ada teknik destilasi, ekstraksi, dan penyaringan. Gitu. Boleh menambahkan ada yang mau ditambahkan? Ada. Boleh. Nambahin satu lagi ya. Nah, jadi kesimpulan satu laginya itu atau tambahannya itu indeks bias yang dihasilkan itu indeks bias yang dihasilkan itu tidak jauh berbeda dengan indeks bias secara literatur. Gitu. Iya benar-benar. Jadi pada praktikum ini tuh bisa dibilang berhasil ya. Iya. Cayo. Dari aku Ola dan temen aku Rimaimunah Sylvia. Sekian dari kita. Maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau emang masih banyak yang harus dikoreksi-koreksi. Karena itu yang kita tahu. Jadi segitu aja. Dan makasih. Dadah.